Bismillahirrahmanirrahim. Khamisan ad-damul ladzi tarahul hamil. Yang kelima adalah darah yang keluar ketika seorang wanita hamil. Idza ra'atil hamilu daman yasluhu ayyakuna haidon bi an balagha yauman walailatan fal adharu min aqwali imamina asy-Syafi'i radhiyallahu anhu annahu haidun li umumi adillati fi atibarihi dama haidin. Apabila seorang wanita hamil keluar darah, itu hukumnya darah apa? Darah haid atau darah istihadhah? Nah, kita akan bahas di sini menurut pandangan madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Syafi'i, apabila seorang wanita hamil keluar darah, yang mana darah tersebut pantas ya dikatakan haid. Maksud pantas dikatakan haid itu adalah dia memenuhi syarat-syarat haid. Syarat haid itu kan sebelumnya ada masuk suci minimal 15 hari 15 malam. Kemudian waktu keluar darah mencapai minimal 24 jam atau sehari semalam ya dalam rentan 15 hari. Kemudian waktu keluarnya tidak melebihi 15 hari 15 malam. Bila memenuhi syarat tersebut, walaupun keluar darahnya ketika hamil, itu di dalam madhab Syafi'i menurut pendapat Qaul Azhar itu hukumnya adalah darah haid. Nah, kita lanjutkan. Bi'an balagha yauman walailatan ya. Misalkan itu si darahnya itu mencapai sehari semalam, maksudnya mencapai 24 jam. Berarti kan memenuhi syarat haid, maka menurut Qaul Azhar dari pendapatnya para imam yang bermadhab Syafi'i radhiyallahu an, hukumnya itu adalah darah haid. Kenapa itu hukumnya adalah darah haid? Karena umumnya dalil sehingga dipertimbangkanlah itu adalah darah haid. Dalilnya apa? Kaqaulihi ta'ala qul huwa adza dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Wa qouli alaihi salam dan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi aswadu yu'rafu. Dan dari hadis Nabi yang mengatakan bahwa darah haid adalah darah hitam yang diketahui. Nah, karena dalam dalilnya, dalil Al-Qur'annya, dalil hadisnya itu tidak dikatakan ini khusus untuk wanita yang tidak hamil, umum berarti tidak ada penyebutan ini untuk yang tidak hamil ya. Maka dalam madhab Syafi'i Qaul Azhar menghukumi pokoknya kalau keluar darah kondisi hamil ataupun gak hamil, kalau memenuhi syarat haid, maka itu hukumnya adalah darah haid. Sementara menurut Muqabil Azhar ya, itu bukan darah haid tetapi itu adalah darah istihadhah. Kalau darah istihadhah berarti itu adalah hadas kecil. Kalau keluarnya terus-terusan berarti itu daimul hadas. Orang yang terus-terusan keluar hadas, sama seperti orang yang beser kencing gitu. Nah, begitu pula ya sama dengan pendapatnya Muqabil Azhar, pendapat di luar madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali mengatakan bahwa ketika wanita hamil keluar darah itu hukumnya bukan darah haid, tapi itu hukumnya adalah darah istihadhah. Nah, di sini ya pandangan dalam madhab Syafi'i Qaul Azhar itu hukumnya adalah darah haid, itu hukum secara fikih. Kalau kita berbicara hukum haid secara fikih, ini berkaitan dengan ibadah kita. Artinya kalau misalkan kita nih keluar darah ketika hamil, misalkan 5 hari keluar darah dan tidak disertai dengan pembukaan ya. Kalau keluar darahnya disertai dengan pembukaan akan melahirkan, itu namanya darah kontraksi. Ini gak ada sakit perut akan melahirkan, gak ada kontraksi, pokoknya gak ada tanda-tanda kontraksi begitu. Kemudian keluar darah dan keluar darahnya ini 5 hari. 5 hari ini terus-terusan berarti sudah mencapai 24 jam sudah terpenuhi. Sebelumnya juga sudah ada suci 15 hari 15 malam bahkan lebih. Maka menurut madhab Syafi'i ini hukumnya madhab Syafi'i Qaul Azhar ini hukumnya adalah darah haid, sehingga ketika 5 hari ini haram sholat. Adapun kalau mengambil pendapat Muqabil Azhar atau mengambil pendapat madhab lain di luar madhab Syafi'i, maka ini hukumnya bukan haid, berarti selama 5 hari ini tetap wajib sholat. Nah, namun misalkan pun kita memilih pendapat Qaul Azhar madhab Syafi'i, kita tetap wajib nih periksakan ke dokter, karena kondisi seorang wanita hamil keluar darah itu kan takutnya ada gangguan di rahimnya atau pada kehamilannya, sehingga walaupun kita secara hukum fikih mengambil hukum itu haid ya, karena memenuhi syarat haid menurut Qaul Azhar madhab Syafi'i, kita tetap periksakan nih ke dokter supaya kita tahu
ada apa nih? Jangan-jangan ada kendala nih dengan rahim atau dengan kehamilan kita. Misalkan ternyata kita harus dirawat pun di rumah sakit, misalkan ada sesuatu lah, misalkan di kandungannya, di rahimnya, sehingga harus dirawat di rumah sakit. Dengan memilih kaul azhar madhab syafi'i, itu kita kan haram sholat, maka dalam 5 hari dalam perawatan di rumah sakit pun kita bisa lebih fokus dalam pengobatan, bisa beristirahat ya, karena tidak perlu sholat, karena justru haram sholat, karena mengambil pendapat hukum itu adalah darah haid. Tapi kalau misalkan mengambil pendapat muqabil azhar atau pendapat di luar madhab syafi'i yang mengatakan itu adalah darah istihadah, misalkan 5 hari kita harus dirawat di rumah sakit, itu tetap kita wajib sholat ya. Karena hukumnya kalau wanita istihadah kan tetap wajib sholat. Begitu. Jadi kalau dari segi pandangan fikihnya mengambil pendapat madhab syafi'i, walaupun kita pikir ini kok seperti bertentangan dengan secara medisnya ya, karena kalau secara medis wanita hamil ya kan nggak haid gitu, kalau secara medis, secara kesehatannya gitu. Tapi dilihat dari segi maslahatnya, kalau secara fikihnya kita mengambil pendapat qaul azhar madhab syafi'i, maka ketika hamil keluar darah dan kemudian kita oleh dokter disarankan untuk beristirahat, untuk perawatan, dirawat di rumah sakit, maka mengambil pendapat ini jauh lebih maslahat gitu. Karena tentunya kalau sedang dirawat kan bolak-balik ke kamar mandi untuk ambil air wudhu, untuk melaksanakan sholat, itu merupakan menimbulkan kesulitan gitu untuk orang yang sedang sakit, apalagi yang sedang hamil, sehingga mengambil pendapat qaul azhar madhab syafi'i ini lebih maslahat begitu. Tapi ya, walaupun kita ikut qaul azhar madhab syafi'i, bila mana tak memenuhi syarat ya tetap hukumnya bukan haid. Misal nih keluar flek ketika hamil, ketika di total waktunya cuma 10 jam. Berarti kan itu tidak memenuhi syarat haid. Nah, berarti karena tidak memenuhi syarat haid, itu adalah darah istihadah berarti hukumnya, maka tetap wajib sholat begitu. Sekian penjelasannya untuk kali ini, semoga bermanfaat dan mudah difahami.